Tren munculnya software management system atau yang biasa kita kenal dengan sebutan software as a service merupakan fenomena yang sangat menarik dan perlu kita bahas. Saat ini ada banyak sekali software management system yang hampir di semua bidang seperti kasir online, finance, terus HR, stok barang, dan masih banyak bidang lainnya. Kebutuhan untuk mengelola manajemen secara mudah membuat layanan software management system digemari oleh banyak pembisnis. Masalahnya, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang relatif lama untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan manajemen. Dari sanalah, perusahaan rintisan mendapat celah bagi bisnis mereka. Diciptakanlah sebuah sistem yang bisa dipakai secara general dengan fungsi yang mencukupi untuk membantu sistem manajemen mereka. Dengan menggunakan layanan mereka, maka pembisnis dapat menggunakan software yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Tidak diperlukan biaya yang mahal, cukup melakukan pembayaran setiap bulannya. Ada juga yang bisa digunakan secara gratis, meski dengan berbagai keterbatasan fitur. Kehadiran startup penyedia software management system nampaknya sangat membantu bagi banyak pembisnis. Namun, benarkah demikian? Benarkah kita membutuhkan satu atau bahkan beberapa software management system? Terlebih lagi, apakah software management system ramai-ramai dipakai karena memang bekerja atau sebatas karena hype? Mari kita bahas. Mari kita mulai dengan apa yang ditawarkan oleh penyedia software management system. Syarat dari sebuah layanan software management system adalah harus cukup simple, sekaligus harus cukup memenuhi kebutuhan penggunanya, dan sudah pasti harus terjangkau biayanya. Hanya dengan membayar kurang lebih beberapa ratus ribu per bulan, kita sudah bisa mendapatkan software yang bisa mempermudah pengelolaan manajemen, seperti Journal.id untuk finance, Mocha untuk kasir online dan pengelolaan stok, atau Slicker untuk masalah human resource, yang siap membantu menyelesaikan berbagai keluhan terkait sistem. Sayangnya, penyedia layanan software management system atau SaaS memiliki kekurangannya tersendiri. Nah, satu hal yang pasti adalah fiturnya yang serba standar dan terkesan template. Fitur yang standar dan apa adanya itu bertujuan agar sistem bisa digunakan dengan mudah oleh beberapa perusahaan. Yang menjadi masalah adalah kebutuhan masing-masing bisnis itu tidaklah sama. Makanya banyak sekali layanan SaaS yang tidak memiliki fitur memadai untuk sebuah perusahaan. Di sisi lain, ada pula perusahaan yang merasa fitur layanan SaaS terlalu banyak dan hasilnya banyak fitur yang tidak terpakai. Masalah serius dari layanan SaaS adalah kurang bisanya terintegrasi antar divisi. Seperti kita tahu, di sebuah perusahaan ada beberapa divisi yang terlibat. Nah, di setiap divisi memerlukan software management system mereka sendiri. Katakanlah untuk sebuah bisnis coffee shop, ada perbedaan kebutuhan antara sistem kasir, human resource, atau bahkan sistem gudang. Dengan kebutuhan software management system antar divisi itu, akhirnya diperlukan juga layanan dari SaaS yang berbeda untuk setiap divisi. Yang lebih parah, seringnya tidak semua fitur di sebuah SaaS itu diperlukan. Sebuah layanan SaaS memang kaya akan fitur, akan tetapi tidak semua fitur itu cocok untuk semua penggunanya. Atau ada pula penyedia SaaS yang menawarkan paket komplit. Katakanlah ada sebuah SaaS kasir online. Selain hanya sebagai kasir online, tetapi softwarenya bisa juga untuk finance, human resource, atau bahkan sistem gudang. Akan tetapi, yang terjadi biasanya adalah tidak maksimalnya salah satu bagian. Misal, bagian finance-nya baik, akan tetapi bagian HR-nya kurang memadai. Akhirnya, pembisnis harus mengeluarkan biaya lebih untuk berlangganan SaaS yang lebih pas untuk manajemen HR. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali sebuah SaaS komplit untuk beberapa divisi sekaligus dan berfungsi secara maksimal. Dikarenakan butuhnya SaaS untuk setiap divisi, maka sebuah perusahaan harus berlangganan lebih banyak SaaS. Pada perusahaan yang memiliki banyak divisi, tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing manajer akan menawarkan solusi terbaik untuk divisi mereka. Hal yang paling umum tentu saja dengan menawarkan software management system.
Nah, ketika masing-masing manajer sudah membawa layanan SaaS, yang kemudian menjadi PR adalah bagaimana menghubungkan semua sistem itu. Yang akan terjadi adalah sebuah perusahaan mengeluarkan budget untuk berbagai layanan SaaS yang tidak saling sinkron. Lantas, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Kita harus kembali ke pertanyaan yang paling dasar, yaitu apakah benar-benar butuh layanan SaaS? Jangan-jangan kita hanya merasa butuh karena layanan SaaS tersebut sedang hype. Mari ambil contoh bisnis coffee shop lagi. Saat ini, hampir semua coffee shop menggunakan layanan SaaS untuk sistem point of sales mereka. Padahal kenyataannya, fitur yang digunakan sebatas untuk otomatisasi perhitungan sistem kasir dan arus keluar masuk penjualan harian. Owner coffee shop rela berlangganan layanan SaaS tersebut. Padahal, banyak software gratisan yang memiliki sistem serupa. Jika sebatas mengacu pada fungsi, maka sebenarnya sebuah coffee shop tidak perlu menggunakan layanan SaaS. Owner bisnis tersebut merasa butuh menggunakan SaaS entah karena ingin tampak kekinian atau karena mayoritas bisnis serupa telah menggunakan SaaS tersebut. Jadinya, SaaS yang harusnya memenuhi kebutuhan berakhir menjadi sebatas terbawa hype semata. Akan tetapi, jika sebuah layanan SaaS memang memudahkan proses bisnis dan tidak ada alternatif lain yang lebih baik, maka itu akan menjadi hal yang lain. Ambil contoh begini. Kita butuh sistem kasir online. Setiap kali ada transaksi, maka sistem sudah dapat otomatis melakukan perhitungan finance serta update stok barang. Kebetulan ada layanan SaaS yang menyediakan semua fitur itu. Dengan sistem itu, proses bisnis menjadi lebih mudah. Adalah hal yang masuk akal apabila sebagai owner bisnis, kita berlangganan SaaS tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah terkait seberapa besar bisnis yang dijalankan. Untuk bisnis yang baru mulai atau yang sedang berkembang, di mana butuh serba cepat dan butuh biaya yang terjangkau, maka menggunakan layanan SaaS sangatlah membantu. Akan tetapi, jika sudah berurusan dengan bisnis skala besar, melibatkan banyak divisi, maka menggunakan layanan SaaS justru kurang tepat. Sebuah bisnis berskala besar perlu efisiensi yang sangat tinggi. Artinya, menggunakan berbagai layanan SaaS di mana ada potensi banyak fitur yang tidak terpakai dan tidak terintegrasi satu sama lain, maka tentu saja mengurangi efisiensi. Yang dibutuhkan adalah sebuah sistem khusus yang memang didesain berdasarkan kebutuhan perusahaan itu. Artinya, lebih baik bagi perusahaan besar untuk mengembangkan sistem mereka sendiri, entah dengan membentuk tim IT, menyewa jasa IT outsourcing, maupun bekerja sama dengan software house. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh bisnis yang baru mulai maupun yang sedang berkembang. Dana untuk pengembangan software akan menjadi pengeluaran yang sangat berat. Padahal, masih butuh pengeluaran untuk promosi dan lain-lainnya. Karena itu, menggunakan layanan SaaS adalah pilihan terbaik. Saat ini, sebagian besar penyedia SaaS memang hanya menyediakan fitur standar dan template, semuanya seolah mencari aman, agar bisa menggait pelanggan lebih banyak. Dan tidak ada yang salah dengan hal itu, karena memang ada demand pada hal tersebut. Belum ada penyedia SaaS yang menawarkan full custom untuk perusahaan tertentu. Padahal, jika ada penyedia SaaS yang memberikan layanan full custom sesuai kebutuhan pelanggan, tentu akan menjadi permainan baru pada bisnis layanan SaaS. Sayangnya, itu mungkin tidak akan terjadi, meski bisa menambah sumber pemasukan. Pertama, karena akan sangat merepotkan dan memakan waktu pengerjaan yang lama. Dan kedua, penyedia SaaS akan fokus untuk mencari sumber pemasukan tambahan lain yang lebih mudah.